Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita di masjid ini, di Masjid Muslimin di Duri, walhamdulillah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala sama-sama menginjakkan kaki, tujuannya untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita ke sini. Maka dari itu bersyukurlah kita semua, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita itu tidak pernah melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita. Dan alhamdulillah, kaki kita langkahkan ke masjid ini untuk mengetahui tentang tema yang penting bagi orang tua, baik laki-lakinya, ikhwannya ataupun akhwatnya, para ummahat. Di sini kita akan membahas sebuah tema tentang kelalaian terhadap hak-hak anak. Sebelum kita akan masuk tema tersebut, kita perlu tahu bahwasanya anak itu amanat dari Allah. Dulu kita nikah, semua itu akan berharap bagaimana mereka ini bisa mendapatkan momongan atau mendapatkan anak. Dan bahkan tanyakan mereka-mereka yang sampai detik ini belum punya anak, bagaimana mereka memiliki ghirah, kecemburuan terhadap mereka-mereka yang memiliki keturunan. Tanyakan mereka-mereka. Tapi ternyata banyak sekali para ikhwan ataupun ummahat, ketika Allah kasih rezeki berupa anak, nggak dijaga amanah dari Allah SWT, dibiarkan. Tarakahum sudah, mereka biarkan anak-anaknya seperti itu saja, nggak dididik, nggak diajarkan, nggak dikasih tahu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita khianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman sifatnya sebagaimana Allah firmankan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang Allah cintai, apa sifatnya? Mereka itu selalu menjaga amanah yang diamanahkan oleh Allah untuk mereka. Dijaga itu, Mbak. Sekarang antum coba lihat, Mbak, betapa banyak sekarang laki-laki, anak-anak masih kecil rusak fitrahnya. Apa? Joget-joget. Masih kecil, dan bahkan muncul istilah laki-laki tulang lunak. Itu dari generasi kecilnya sampai besarnya. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Siapa yang salah? Bapak ibunya. Kenapa bisa tulang itu jadi lunak kayak gitu? Na'udzubillah. Laki-laki. Dulu para sahabat Nabi. Alhamdulillah. Anak kira di stop ini kita kajian. Stop canda, insyaallah. Tapi dulu Pak, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu bagaimana semangat mereka? Beberapa para sahabat datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mau ikut jihad. Belum cukup umur, belum balik, itu nggak boleh jihad, nggak boleh jihad sama sekali. Ini anak-anak kecil, pikirannya bagaimana ikut bersama Umar, berikut bersama Abu Bakar, bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama Khalid ibn Walid. Untuk apa? Jihad. Sekarang anak-anak sekarang, Mbak, ya Allah Akbar, mereka nggak ada pikiran ke sana, sampai akhirnya joget sana, joget sini dan sebagainya. Yang salah orang tuanya, nggak jaga amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semua dipanggil oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian khianati Allah.
war rasul, dan jangan kalian khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian khianat kepada amanat-amanat yang diembankan kepada kalian. Khianat kepada Allah banyak sekali, naudzubillah. Khianat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kalau bukan karena jasa baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sami'na bihadzal Islam. Kita nggak akan mendengarkan agama Islam. Wa ma na'budullah azza wa jal, dan kita nggak akan sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau di perang Uhudnya, bagaimana beliau itu di Taifnya. Hatta di Taifnya yang beliau perhatikan bukan mereka-mereka penduduk Taif, bukan. Keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Itu yang menjadi fokus besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah, Pak, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu sampai nangis, Pak. Sampai nangis ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari apa? Hari Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai luka tumitnya. Nabi dilempar bebatuan, Nabi dihinakan, Nabi dikatakan orang bodoh dan sebagainya, naudzubillah. Itu kalau musibah yang ditimpakan ke Nabi ditimpakan ke anak nggak akan siap, Pak. Dulu mereka akan mengatakan Muhammad majnun, Muhammad orang gila. Tapi apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun, kawan kalian nggak gila, Pak. Nabi SAW pernah sempat sedih betul di hari itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepada engkau tentang lemahnya jiwa saya, ya Allah. Wa hawani 'alan nas, bagaimana saya dihinakan oleh manusia. Ngadu Nabi SAW sampai nangis. Itu, Pak, para malaikat nggak ada yang rubah Nabi digitukan sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malakul jibal, malaikat yang Allah kasih tugas untuk menjaga gunung. Ini malaikat dengan tegas mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta la'utbiqanna 'alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku timpakan sekarang dua gunung besar untuk dua penduduk, satu Makkahnya, satu Taifnya. Nabi SAW ketika dengar tawaran itu, Nabi SAW sedih, Pak. Apa kata Nabi SAW? Nah, jangan. Kalau itu ditanya ke anak, ya udah lempar ke aja, gitu kan? Lempar aja sudah, lempar ke baya, kan gitu. Tapi bagi Nabi SAW, nah, apa komentar Nabi SAW? Fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku berharap ada anak cucu mereka yang nyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Mbak, Nabi sampai berdarah-darah agar keturunan mereka selamat akidahnya, selamat agamanya. Dan terbukti sampai detik ini Taif, penduduk Taif semuanya 100%, mia 100%. Semuanya muslim. Penduduk Taif semuanya 100% muslim. Ini jasa Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kita nggak jaga, Pak, nggak bayangkan bagaimana susahnya Nabi SAW menjaga umatnya. Dari apa? Penyimpangan agak di dalam agama Islam. Banyak sekarang laki-laki niru wanita, wanita niru laki-laki dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lalai terhadap hak-hak anak. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau Allah udah kasih kepada kita nikmat yang besar, dijaga. Makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali ibn Abi Thalib? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Semuanya. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, ini waktu kita nggak banyak, jadi ana mau sampaikan beberapa hak yang penting untuk kita, yang ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang mana, Pak, anak kecil itu fitrahnya lurus. Bisa dia rusak fitrahnya, salahnya siapa? Bapak emaknya. Nabi nggak salahkan syaitan pertama kali, salahkan ini itu, enggak. Yang Nabi pertama kali salahkan fa'abawah, bapak dan ibunya.
Nggak dijaga, Pak. Nggak dijaga sama sekali, na'udzubillah. Bahkan kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Yang rusaknya siapa? Fa'abawa, bapak dan ibunya dijadikan sebagai Yahudi, Nasrani, ataupun apa? Majusi. Kalau seandainya anak yang lurus fitrahnya bisa sampai Majusi, apalagi yang lebih ringan dari itu, mudah sekali, Pak. Anak itu rusak ketika apa? Orang tuanya tidak menjaga anak dengan baik. Nah, wallahu alam bissawab. Pertama, hak anak yang sering dilalaikan oleh orang tua, gharsul aqidah wal iman. Orang tua itu enggak menanamkan akidah di hatinya anak-anak mereka, enggak ditanamkan iman di hati mereka. Akhirnya mereka ini bukan orang-orang yang tahu tentang akidah dan iman. Dan Masya Allah, nasihat pertama, antum melihat, Pak, bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya sampai dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini, Pak, banyak bentuknya. Ana udah sampaikan juga di Pekanbaru, Pak, syirik yang banyak terjadi di anak-anak kita saat ini. Syirik apa? Syirku al-khauf. Kita menduakan Allah, menyekutukan Allah dalam rasa takut. Harusnya rasa takut ini itu hanya kita berikan untuk siapa? Allah. Sekarang betapa banyak anak-anak kecil rusak akidahnya. Mereka lewat pohon beringin, apa yang mereka ucapkan? Misi mbah. Mbah siapa? Antum misi ke mbah siapa sekarang? Lewat pohon beringin misi. Kalau seandainya ditanamkan, nah, jangan takut. Lewat pohon ini, pohon itu, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari gangguan keburukan setiap apa yang ia ciptakan. Selesai, Pak. Itu akidah. Sekarang anak-anak ini ditakutkan, dan bahkan yang nakut-nakuti emaknya sendiri. Awas, jangan malam-malam pulangnya, nanti ada momok, nanti ada hantu, kan? Rusak, Pak, akidah anak, rusak imannya anak. Akhirnya takut dia dari apa? Dari syaitan. Harusnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanamkan ke anak kita. Nah, Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka, makhluk-makhluk ini. Syaitannya, jinnya, jangan takut. Wa khafuni. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mukminin. Kalau kalian beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, ana mau sampaikan sekarang, ini syaitan ini udah bermain di situ, talbis iblis. Antum perhatikan, Pak. Ini juga ana sampaikan. Coba antum perhatikan, yang paling rusak negara tentang masalah hantu-hantunya itu Indonesia. Di Cina itu ada hantu tuh cuma satu, apa namanya? Vampir. Di Amerika zombie. Indonesia semua ada. Kuntilanak, tuyul, genderuwo, apa lagi? Pocong, wewe gombel, suster ngesot pun ada. Saking lengkapnya Indonesia ini, apa nggak terjadi kesyirikan di situ? Yang takut siapa? Anak-anaknya, Pak. Antum berangkat, Pak, ke Timur Tengah. Antum kalau berangkat umroh, anak-anak kecil tuh tengah malam biasa aja dia. Apa takut? Enggak. Perintah Nabi SAW, anak-anak itu keluar tengah malam. Justru waktu maghrib ditahan. Lah kita keluarnya waktu kapan? Maghrib. Tengah malam ditahan. Loh, hadis Nabi yang berbicara. Apa hadis Nabi SAW? Idza gharabatis syams. Kalau seandainya matahari mulai terbenam, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, jangan keluarkan dari rumahnya. Kenapa sebabnya? Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena syaitan itu banyak menyebar di waktu apa? Maghrib. Makanya anak selalu bawa anak-anak sholat, tapi anak bacakan selalu u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli ainin lama wa min kulli syaitan nuhama. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anak ucapkan 3 kali.
ya Allah nak berangkat kita. Sudah, selalu Pak. Jadi waktu maghrib itu aslinya ditahan anak-anak kita. Ini kebalik Pak, waktu maghrib dikeluarkan. Apa hadis Nabi kita sallam? Fa idza dhahaba amatul lail, kalau sudah masuk tengah malam, faba'athuhum, bebaskan mereka, keluarkan mereka dari rumah. Kenapa? Karena di saat itu yang menyebar siapa? Malaikat. Di kita ditakut-takuti tengah malam muncul ini, muncul itu kan? Sudah Pak. Ana bisa buktikan tengah malam itu keluar malaikat. Ana itu melihara ayam. Ana melihara hewan tuh Pak, ada domba, ada ayam. Jadi ana ada ayam kampung. Jadi ayam itu insya Allah jam 11 tuh udah ada yang berkokok. Antum tahu nggak, ayam tuh kalau udah masuk waktu sore maghrib, apa yang terjadi? Matanya buta kan, rabun apa namanya? Rabun senja kan, atau buta senja kan gitu kan. Makin nangkap ayam itu kapan? Malam. Antum tahu nggak Pak, hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian mendengarkan kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, maka mintalah, berdoalah kepada Allah, minta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena di saat itu dia sedang melihat apa? Malaikat. Pak, yang buta pun, ayam buta pun di malam hari saking terangnya cahaya malaikat, berkokok nggak dia? Berkokok. Itu waktunya para malaikat. Ditakut-takuti tengah malam, apalagi malam Jumat. Malam yang paling bagus Pak dalam sepekan, malam apa? Jumat. Nah, jangan keluar malam Jumat, hati-hati. Ini apa nggak rusak akidah anak Pak? Apalagi istilah kita malam Jumat apa? Kliwon. Sekarang alhamdulillah udah nggak lagi tempat kliwon. Tapi malam Jumatnya masih ada. Malam Jumatnya masih apa? Masih ada. Ini ditakut-takuti Pak. Nah, harusnya kita ghursul akidah, tanamkan anak kita itu, di hati anak kita akidah iman. Ini nggak bisa dilalaikan Pak. Jadi anak kuliah di sini, nak, akidah kamu harus kuat nak. Jadilah sebagaimana Umar ibn Khattab. Antum tahu Umar Pak? Masya Allah. Umar ini disebutkan dalam sebuah hadis, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Tidaklah Umar ini berjalan di sebuah gang kecuali syaitan akan cari gang yang lain. Takut ketemu sama siapa? Umar. Antum tahu hadis itu kenapa terjadi Pak? Nabi ucapkan itu. Jadi sedikit kita keluar tema. Jadi Nabi pernah kajian nih Pak. Nabi pernah kajian di sebuah rumah. Kebetulan audiensnya itu para ummahat. Tahulah ummahat kayak mana Pak? Agak cerewet sedikit dia. Jadi inilah kesinggung mungkin ibu-ibu nih, nggak apa-apa lah. Jadi Nabi lagi kajian bersama ummahat. Ummahat nih banyak ngobrolnya, ngangkat suara dan sebagainya. Umar lewat, radhiyallahu ta'ala anhu, dengan suara ummahat lebih tinggi dibandingkan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar langsung ketok pintunya, pintu rumah tersebut. Nabi katakan, ya Rasulullah, assalamualaikum, ya Rasulullah, adkhul, wahai Rasulullah, boleh nggak saya masuk? Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqtadarna al-hijab. Itu akhwat langsung sembunyi balik hijab. Takut dari siapa? Umar. Masuklah apa? Umar al-Khattab. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, itu mereka sembunyi di balik hijab karena takut dari engkau. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, anta ahak, engkau itu lebih berhak untuk ditakuti dibandingkan saya. Bagaimana mereka itu takut di hadapan saya sedangkan nggak takut di hadapan engkau ya Rasulullah? Umat ini masih jawab, anta asyaddu wa aghlad. Iyalah, engkau nih wahai Umar adalah bengis, keras pula lagi gitu. Itu yang ngomong umat nih Pak, udahlah takut masih cerewet lagi, masih ngomel lagi, masih ngasih komentar lagi. Umar ketika itu Pak langsung diamkan ya Pak wanita. Apa kata Nabi kita SAW? Langsung Nabi mengatakan, tidaklah Umar berjalan di sebuah jalan kecuali syaitan pun lari dari siapa? Umar. Ditakuti sama manusia, ditakuti sama siapa? Syaitan. Harus tanamkan. Nak jalan-jalan aja biasa. Mau sepi kah dia, maukah apakah dia nggak ngaruh.
nggak ngaruh Pak. Antum tanamkan, nak, lebih utama manusia atau jin? Sampaikan. Lebih utama jin atau manusia Pak? Manusia. Sekarang banyak manusia-manusia yang minta tolong dari jin, dijadikan budak di hadapan jin. Nggak bisa Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah bawa mereka bani Adam di daratan ataupun lautan. Jadi Pak, lihatlah bani Adam di semua tempat tuh ada. Udara ya ada, di daratannya ada, lautan juga apa? Ada. Bani Adam di semua tempat ada. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan mereka dibandingkan makhluk yang lain. Ternyata kita masih minta tolong kepada jin. Wainal akal, mana akal kita, Pak? Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, ini penting, Pak, semua untuk kita semua. Antum tidaklah minta kepada jin dan syaitan kecuali pasti binasa. Antum pesugihan, mau jadi apa kalau pesugihan? Kaya. Yakin, yakinnya bukan tambah kaya tambah bangkrut. Yakin kan? Tambah apa? Bangkrut. Antum mau kebal, pakai ilmu kebal, pakai sabuk warna apa itu? Yang warna kuning-kuning itu? Ini pernah anak ngerukyah ikhwah, salah satu ikhwah yang sudah hijrah gitu ya. Anak ngerukyah, Pak, waktu itu dia cerita, Ustaz, betul lah yang antum sampaikan ayat Allah SWT surat jin, kan ada satu ayat itu Pak, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada saja manusia yang minta tolong kepada jin, bukannya mereka tambah selamat, tambah takut. Ini Allah yang firmankan. Dia cerita nih Pak, jadi Ustaz dari Prabu Mulis ini itu berangkat ke Medan katanya waktu itu, naik bus, ketinggalan sabuk itu Ustaz, biar anak kebalan sebagainya, keringat dingin anak terpaksa turun di Jambi katanya, nggak tahan lagi anak keringat dingin, sakit, pulang harus bawa apa? Sabuk tadi. Itu Pak bukan malah tambah kebal, malah tambah apa? Takut. Yang lain normal Pak, yang sakit cuma dia. Antum sampaikan ke anak-anak kita ini nggak butuh makhluk, kita butuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Bukankah Nabi udah mengajarkan Ibn Abbas ketika Ibn Abbas masih kecil? Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah tajiduhu tujahak, jagalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kau dapati di hadapan engkau. Insya Allah kita lagi susah-susahnya, Allah itu ada untuk kita, Allah akan membantu kita dan sebagainya. Apa hadis tadi istilahnya? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta kepada siapa? Allah SWT. Sampaikan, nah nggak usah butuh sama makhluk. Ini banyak sekali Pak orang-orang tua yang lalai. Anak sampaikan kepada antum Pak, antum diminta sama anak antum, datang mereka, bah, bi, saya butuh duit, mau jajan. Antum biasanya langsung apa? Ngasih kan? Anak antum minta bi 2000 bi mau jajan, antum langsung kasih. Ya Allah sudah. Itu Pak akhirnya anak itu terpola hidupnya seakan-akan yang ngasih rezeki untuk dia siapa? Bapaknya. Akhirnya sekarang banyak orang awam, kapan bapaknya meninggal stres anaknya. Seakan-akan yang ngasih rezeki itu cuma bapaknya. Kapan bapaknya itu meninggal, gak ada lagi yang ngasih rezeki untuk dia. Itu di dalam pola pikir dia. Na'udzubillah. Harusnya Pak coba ditanamkan dari kecil. Datang anak antum minta bi 2000 bi mau jajan, baik. Antum katakan, nak, minta dulu kepada Allah, minta betul-betul, minta angkat tangannya kepada Allah, minta 2000. Dia mau minta, ya Allah, minta 2000 ya Allah. Habis itu dia datang kepada antum, bi udah minta sama Allah, baik. Antum kasih 2000, katakan, nah ini 2000 nih dari Allah. Kalau bukan dengan izin dari Allah, bapak nggak bisa ngasih kamu nih duit. Abi nggak bisa ngasih kamu nih duit, ini murni datang dari siapa? Allah SWT. Itu Pak, nanti anak antum meninggal, semisal ada masa kita semua meninggal, anak antum siap Pak.
sudah sadar dalam pola pikirnya, Allah SWT yang ngasih rezeki. Lah anak yatim hidup nggak anak yatim? Hidup. Bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, hidup, mereka hidup. Itu yang harus kita tanamkan, Mak. Sekarang nggak usah jauh-jauh, jangankan anak kecil, Mak. Wanita saja, istri kita meninggal kita, banyak nggak yang stres? Banyak. Bahkan sampai nampar wajah, mukul sana, teriak sana. Bahkan saya mengatakan, ya Allah, engkau ni zalim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu nunjukkan akidah mereka tuh lemah. Lemah akidah mereka. Iman mereka lemah, Mak. Allah, engkau ni zalim, gimana hidup saya tanpa suami? Pak, nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum tahu janin yang ngasih makan untuk janin itu siapa? Emaknya? Oh enggak, Allah. Emaknya bisa ngasih makan untuk janinnya? Nggak bisa, Allah. Ada sebuah ucapan para ulama, pendapat para ulama. Kenapa wanita hamil haid nggak? Wanita hamil haid nggak? Wanita hamil? Setahu anak enggak lah, nggak ada kan wanita hamil haid. Dalam mazhab Hambali, wanita hamil itu nggak haid itu karena Allah rubah darah untuk jadi gizi apa? Anaknya, janinnya. Lahir, wanita menyusui biasanya itu belum langsung apa? Haid. ASI itu dari mana? Darah bukan? Anda nggak tahu, antum yang lebih tahu. Anda cuma baca kitab para ulama aja, mereka mengatakan air susu ibu itu dari mana? Darah. Tapi secara penelitian dari mana aslinya? Anda nggak tahu, Pak. Kalau penelitian ilmu dunianya loh ya, ilmu apa nih namanya? IPA-nya apa-apanya nggak tahu Anda. Coba antum cari. Anda nggak tahu. Tapi ulama mengatakan wanita-wanita yang menyusui, kenapa mereka itu nggak haid? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala rubah menjadi apa? Susu. Susu yang paling bagus susu apa? Ibu. Atau mau cari kambing etawa kayak mana pun, tetap lebih bagus air susu apa? Ibu. Tetap alal itlaq. Siapa yang ciptakan? Allah. Janin aja Pak, Allah yang jaga. Bagaimana rahim dibentuk oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT, kuat Pak. Ada salah satu ustadz waktu itu, kawan kami mengajar di pondok, qaddarallahu ma syafa'al, istri itu udah hamil 9 bulan. Lewat rel kereta api, kepleset, akhirnya jatuh lah, hamil tua. Khawatirlah ustadz ini kan, sampai dibawa ke rumah sakit. Ada dokter kami, masya Allah, dokter Rahman namanya, masya Allah, udah kenal sunnah, udah ngaji, masya Allah, beliau senior lah dokter yang di sana. Beliau bilang dicek aman itu ustadz, aman gitu. Allah udah ciptakan sedemikian rupa untuk janin di perut istri antum itu betul-betul dijaga oleh Allah SWT. Betul nih dok? Betul, aman. Betul Pak, sekarang alhamdulillah aman-aman aja. Ini menunjukkan Pak, semua makhluk itu butuhnya bukan kepada manusia. Kepada siapa? Allah SWT. Itu harus ditanamkan gharsul aqidah. Iman, gimana iman mereka betul-betul apa? Dijaga. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa'lam. Ini sampaikan ke anak antum. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat untuk engkau, mereka nggak akan bisa kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah SWT. Nggak akan bisa. Sebaliknya mereka berkumpul mau membahayakan engkau wahai anakku, nggak akan bisa. Ini Pak, insya Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah ditanamkan, dia akan apa? Akan tenang anak-anak kita. Jadi yang hak pertama yang banyak dilalaikan oleh orang tua, menanamkan akidah dan juga apa? Iman. Sampaikan Pak. Baik. Hak yang kedua yang banyak dilalaikan oleh orang tua, kasratud doa, memperbanyak doa untuk anak kita. Pak, kalau anak kita betul-betul kelewat, mungkin maksudnya melampaui batas, mungkin belum bisa diatur, itu jangan dibilang yang aneh-aneh. Nak, kamu itu nakal betul. Nakal lah jadinya. Yang ngomong siapa? Bapaknya.
bapaknya yang ngomong, salah siapa bapaknya? Kalau istilah kami itu ada Pak, gampang banget ngomong buyan. Bapaknya buyan itu artinya bodoh. Kalau bahasa Medan lebih parah lagi Pak. Gampang kali Pak, orang tua ini na'udzubillah, istilahnya ngomong ke anak itu bodoh itu gampang sekali, na'udzubillah. Akhirnya anaknya jadi bebal, jadi payah dia untuk belajar. Dibilang A, dibilang C. Antum tahu Pak, Masya Allah, kalau anak nakal itu coba biasakan lisan kita otomatis mengatakan Allah yahdi. Apa? Allah yahdi. Wahai anakku, semoga Allah kasih hidayah untuk engkau. Biasakan Pak, Allah yahdi. Bukan ngomong nakal, jahil, bodoh dan sebagainya, nggak boleh Pak. Akhirnya anak betul-betul nakal. Gini, nggak usah jauh-jauh Pak. Nabi pernah mengatakan, salatu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mana 3-tiganya nih doanya mustajab, nggak akan tertolak, nggak akan ditolak oleh Allah, dan itu nggak ada keraguan sama sekali di situ. Nabi pertama katakan da'watul musafir, doa orang apa? Musafir. Yang kedua apa? Da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Bagaimana kondisinya kalau anak itu durhaka sama orang tua? Pertama, orang tuanya terzalimi. Yang kedua, dia statusnya apa? Orang tua. Lengkap sudah Pak. Kalau dia ucapkan kamu nakal betul sudah. Kamu ini bodoh betul Pak, na'udzubillah. Makanya kalau anak kita semisal qaddarallah la qaddarallahu lana, kalau kondisi dapatnya melampau anak kita, susah dia dan sebagainya, ada doanya Pak. Apa doanya agar anak kita soleh? Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih saya anak yang saleh. Ucapkan. Antum tahu, nah ini doa Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu nggak punya anak sampai umur Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Kenapa? Divonis mandul. Divonis mandul Nabi Ibrahim. Dan istrinya juga sama, divonis apa? Mandul, Sarah. Kondisi lama punya anak, umur sudah tua Pak, tapi tetap berdoa, nggak pernah putus asa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Apa balasannya? Besar balasannya. Antum tahu Pak, yang namanya Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bukan cuman saleh yang dikasih oleh Allah, tapi nabi dan rasul. Nabi dan rasul, tapi ditunda oleh Allah, nggak langsung dikasih Pak. Umur sudah tua baru dapat Nabi Ibrahim. Ternyata dengan kondisi yang sudah tua ini, Nabi Ibrahim Allah kasih bukan sekedar anak soleh saja, bahkan dia ini soleh berupa nabi dan apa? Rasul. Nabi Ibrahim punya 2 anak, ada Ismail sama ada apa? Ishak. Ishak itu punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Makanya gelarnya Yusuf itu Al-Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Yusuf ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Ini Pak, silsilah nasab ini, Masya Allah, semuanya Nabi. Mulia sekali. Bahkan Yakub, nama lain itu Israel. Makanya Bani Israel. Bani Israel nih Pak, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Makanya jangan bosan untuk kita tuh mengucapkan doa seperti itu. Taib, kita nih kondisinya bukan ustaz, bukan dai, bukan orang yang mendakwakan dakwah Islam, bukan semisal. Antum jangan putus asa. Ustaz, anak gini-gini aja Ustaz, susah lah anak kayak gini mau belajar lagi. Taib, jangan putus asa. Bisa jadi Allah jadikan anak kita sebagai apa? Dai. Bisa jadi Pak, yang getol dakwakan dakwah sunnah. Abah anak awam juga sama, tapi udah ngaji gitu aja, getol ngaji doang. Cuman bukan seorang ustaz, bukan. Tapi ternyata Pak, gampang bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Bukan berat bagi Allah jadikan orang awam punya anak yang apa? Yang saleh.
apalagi anak dai ustaz yang mendakwakan dakwah sunnah, dakwah tauhid kepada khalayak ramai, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rabbi habli minas salihin. Anak kita semisal susah disuruh sholat, ini penting Pak. Kalau antum mau punya anak yang rajin sholat, rajin ke masjid, antum mau kemana pun dia tetap ke masjid dengan kesadaran diri dia, ada doanya Pak. Apa doanya? Aywa sahih insyaallah. Antum udah nikah? Alhamdulillah, berapa nih? 1 tahun insyaallah. Sahih masyaallah. Ini harus rajin Mbak kita doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Antum tahu Pak doa ini Pak, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan saya muqimas shalah, orang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunan saya ya Allah juga orang penegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Antum tahu Pak, kenikmatan paling besar di saat antum salat berjamaah, samping antum tuh ada anak antum. Itu betul-betul nikmat besar. Sekarang Mbak, banyak sekali anak-anak kaum muslimin nangis ketika dia disuruh stop main game. Diambil HP sama bapaknya, nak berangkat sholat, nangis dia nggak mau sholat. Sekarang Mbak jarang Pak anak-anak itu yang nangis ketika ketinggalan apa? Sholat. Antum harus baca doa ini penting, wallahil adzim penting Mbak. Sekarang anak-anak ini nangis ketika dia nggak dikasih uang jajan, ketika dia nggak boleh main game, nggak boleh main permainan dan sebagainya. Dunia. Tapi siapa Pak dari kita yang Allah kasih nikmat, ketika Allah berikan nikmat anaknya bisa nangis, ketika dia seandainya nggak bisa sholat nih, anggap sakit dia nggak bisa berangkat ke masjid, dia semisal nangis di situ Pak, nikmat besar. Wallahi kalau antum punya anak itu Pak, bawa ke masjid, besar Pak. Dan ini penting juga untuk para ummahat. Ummahat ini penting sekali. Ummahat tuh jangan kebanyakan nonton sinetron. Makanya sekarang rusaknya para ummahat nih. Padahal sebenarnya madrasah pertama bagi anak siapa? Ummahat. Gampang Pak mereka rusak umat Islam nih, generasi setelah kita nih gampang. Kasih aja hiburan. Dulu tuh anak pas SD tuh masih ada, dulu tuh kalau nggak salah anak ada sinetron yang buat emak-emak tuh sampai terlena, tersanjung. Sampai berapa season itu? Anak nggak tahu itu Pak. Berapa itu Pak? 6 Pak, 6 sih. 6 kan? Sampai 6 tahun Pak. Maksud Anda tuh dipantengin 6 tahun. Nggak nambah iman, sampai anak mikir apa faedah mereka kayak gitu Pak. Nggak lama muncul lagi setelahnya Cinta Fitri. Itu sampai berapa juga itu? Yang nonton mama, astagfirullahaladzim. Rusak Pak. Anak setiap kali pulang ke pondok ada masih Cinta Fitri. Nanti masuk lagi habis liburan, lumayan loh, kok ada lagi masih. Jadi setelahnya loh masih ada. Sampai kita tua pun Pak mungkin masih ada itu. Musibah Pak. Antum tahu Pak, masya Allah, istri yang salihah ketika suaminya lagi nggak di rumah, yang nyuruh anak ke masjid siapa? Emaknya. Antum tahu Imam Ahmad ibn Hanbal sampai menjadi imam besar. Siapa sebabnya? Ibunya. Dan ini diucapkan oleh Imam Ahmad sendiri. Apa kata ibunya? Apa kata Imam Ahmad? Kanat ummi tulbisunil imamah wa ana atlubul hadith. Yang memakaikan saya sorban imamah, yang mengikat imamah saya itu siapa? Emak saya. Untuk saya belajar apa? Hadis. Minimal ke TPA itu, ini enggak nak berangkat TPA ngaji, emaknya nonton, bapaknya mancing. Tapi anaknya disuruh apa? Ngaji. Datang Pak ke masjid, Bu, datang ke masjid, tungguin. Walhamdulillah anak punya umi. Itu dari masih kecil kami itu selalu berangkat nemenin kami ke masjid ngaji Iqra, ngaji Iqra. Masih ingat di memori kita Pak, yang makaikan koko dan sebagainya. Isya, ayo masya Allah, bentar nian kita nih. Sampai jam 8 ya? Afwan, setengah 9 ya? Ya setengah 9 saja. Ayo, nah kita azan, sholat, habis itu lanjut sampai jam setengah 9 insyaallah SWT. Oh sampai selesai? Sampai selesai? Jangan Ustaz, payah nanti kita.
Baik. Insyaallah ya nanti kita lihat waktunya insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum kita bahas lagi lanjutkan, ana mau menyampaikan sedikit. Tak kenal maka tak sayang. Ada tuh beberapa kali ditanya, "Ustaz, antum Medan nih?" kata. Barusan juga ada yang nanya, "Kok tahu?" Pada bilang, "Dari logatnya Ustaz ini orang Medan." Iya, ana lahir di Medan. Cuman lama di Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi mungkin ada sikit-sikit yang lengket itu mungkin ada. Karena tiap tahun tuh biasanya pulang kampung lebaran ke Medan gitu. Jadi keluarga bapak di Medan, ibu Medan, mertua pun di Tebing, ibu mertua di Perbaungan. Jadi anak tuh sebenarnya nggak tahu orang mana tuh, nggak tahu. Karena bapak itu suku Minang, ibu Jawa, anak bahasa Padang nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa, nggak tahu orang mana. Jadi cerita sedikit, Pak, anak pernah waktu itu di Bandung, sholat subuh, dingin di situ. Saking dinginnya, akhirnya jamaahnya itu nggak banyak, cuman keluarga anak cuman berlima lah, sama satu jamaah situ lah. Sunyi lah kan nih, ditanya. Karena wajah kami wajah asing gitu kan. "Dari mana Mas?" katanya. Ana bilang, "Oh, saya Minang." Ana bilang gitu. Berubah pula bahasanya kan. Jadi bahasa apa? Padang. Ana bilang, "Pak, saya ini cuman keturunan Padang aja." Cuman kalau bahasa Minang enggak bisa. Ana bilang kayak gitu. Jadi anak keluarga bapak tuh di Selungkang Padang, di Sawalunto lah. Keluarga tapi ngerantau semua ke Medan. Jadi alhamdulillah itulah kondisinya di Medan, di Prabumudi atau Sumsel itu cuma domisili aja, jadi mungkin sikit-sikit logat masuk ke Palembang yang masuk, di Medan mungkin masuk. Anda nggak tahu lah Pak orang mana yang jelas. Ada orang Indonesia insyaallah, ada orang Indonesia. Nah soalnya juga Pak, anak dulu mondok di Jawa. Kami nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerah nggak boleh. Mau nggak mau mutlak 100% pakai bahasa Arab. Jadi bisanya cuma dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa apa? Arab. Udah gitu aja. Selebihnya nggak bisa bahasa lain-lain begitu. Insyaallah. Qadarullah wa syafa'al. Jadi kalau itu sedikit tentang ya, mudah-mudahan kalau suatu saat kita jumpa di jalan, antum nggak usah sungkan atau apa, tegur aja. Jadi kalau kalian biasanya pulang gitu. Nah kebetulan udah ada tol, ya nggak lewat lah sini. Ada apa? Ada tol, mungkin bisa mampir lah kita. Mudah-mudahan suatu saat kalau anak balik, suatu saat lah. Anak nggak janji. Ya mudah-mudahan anak dan kita bisa jumpa di lain waktu insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang masalah doakan anak itu harus sering-sering dan jangan doakan keburukan sedikit pun. Pak, anak tuh yang namanya anak-anak itu isengnya ada, karena mereka itu kadang-kadang akalnya itu belum sempurna, bahkan mereka itu belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Kita lah orang tua dituntut untuk pandai-pandai nyikapin apa anak kita. Ini enggak, anaknya nakal sedikit ngomong yang enggak baik, Pak, na'udzubillah. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan qulu khaira, ucapkanlah cuman yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Istilah kita itu ucapan adalah doa. Sudah, hadis itu walaupun itu diucapkan oleh Nabi SAW ketika kita hendak mengunjungi orang yang baru meninggal atau yang sedang sakit dan sebagainya, tapi alhamdulillah dalam setiap waktu kita jangan ucapkan kecuali yang baik saja. Makanya masya Allah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam riwayat yang lain, beliau katakan la tad'u ala anfusikum, jangan doakan keburukan untuk diri kalian. Dengan cara apa? Dapat musibah, udahlah susah
hidup kita. Kena itu. Wala ala auladikum, jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Makanya ada sebuah kisah, dan ini kisah ini masyhurah. Antum semua udah rata-rata tahu Pak kisah ini. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu bisa jadi imam di Masjidil Haram sebab doa siapa? Emaknya. Anak-anak masih kecil iseng dia dengan emaknya akhirnya ngomong, idhab anta Sudais, engkau pergi wahai Sudais, jadilah imam di Masjidil Haram. Jadi betulan. Dan bahkan sekarang pimpinan kepengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya Syekh Sudais. Dan itu kondisinya Pak. Dan kita itu kalau seandainya masih sering sekali mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, rugi Pak. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Banyak sekali manusia-manusia yang mendoakan keburukan padahal dia bisa doa untuk diri dia dengan doa kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Begitulah sikap manusia yang apa? Tergesa-gesa. Sukanya apa ya? Tergesa-gesa. Dan kita perlu tahu Pak, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu sifatnya siapa? Syaitan. Bertengkar dengan istri, talak diucapkan, nyesal. Iya kalau sekali talak, kalau udah 3 kali nggak bisa lagi rujuk. Dan ini kondisinya. Sekarang orang muda sekali mengucapkan tolak tuki, anti talik dan sebagainya. Dan akhirnya atas ucapannya dia nyesal. Dan apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Wa hadza min jahlil insan wa ajalati. Itulah sikapnya kebodohannya manusia, kejahilannya manusia, gampang tergesa-gesa. Haitsu yad'u ala nafsi wa auladihi. Dengan gampangnya dia doakan keburukan untuk diri dia dan anak-anaknya. Dengan keburukan, na'udzubillah, indal ghadabi, ketika dia marah. Pas marah nih gampang sekali. Wa yubadiru bidzalika du'a, dan bahkan ketika marah cepat sekali mendoakan dengan yang enggak baik, padahal bisa didoakan dengan doa apa? Kebaikan. Namullahu alam bissawab. Hak yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ikhtiyarul asma'il thayyibah. Pilihlah untuk anak-anak kita tuh nama yang bagus. Jangan asal-asalan. Artinya apa? Enggak tahu. Marcelino. Masya Allah. Santri kami itu Pak, di tempat kami itu namanya ada yang aneh-aneh. Marcelino, kami ganti Zubair namanya. Ada Pak, bahasa nama-nama orang-orang sana. Pokoknya yang aneh-aneh sikit, nah itu yang dipilih. Artinya apa? Enggak tahu. Enggak harus bahasa Arab juga enggak apa-apa. Nama Selamat, Untung, enggak apa-apa Pak. Tapi kalau mau diganti Untung dengan Muflih ya juga boleh. Ada ustaz kami itu namanya Untung, Ustaz Untung. Tapi enggak mau dibilang dipanggil Ustaz Untung. KTP-nya Untung. Tapi diganti dengan Muflih. Apa? Muflih. Tapi aslinya bahasa Indonesia boleh-boleh. Yang penting artinya apa? Baik. Karena disebutkan Masya Allah oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 nama. Abdullah dan juga apa? Abdurrahman. Dan kalau udah dikasih nama yang bagus, jangan suka yang aneh-aneh. Abdurrahman dipanggil Dur. Dur. Apa arti Dur? Dan antum tahu Pak, Masya Allah, ada aja nih khurafat orang awam, pengen anak kita ganteng, namanya Yusuf, berharap anaknya apa? Ganteng. Kalau anaknya Yusuf, nama anaknya Yusuf, dan sering dibacakan surat Yusuf ketika hamil, insya Allah anaknya ganteng, itu khurafat. Kalau dikasih nama Yusuf, dibacakan surat Yusuf terus, bapak emaknya keling lah dia. Nggak bisa nama Yusuf berubah jadi apa? Putih. Kalau kecuali Allah takdirkan dia putih. Kalau ternyata keturunannya kakeknya, neneknya, bapaknya, emaknya semua hitam, keling nih ya, keling lah. Di sini kadang-kadang khurafat itu terjadi. Boleh nama Yusuf? Boleh. Tapi kalau udah nama Yusuf dikasih
variasi, jangan diganti cup, ucup, cup sini cup. Ini kan nggak ada artinya, Pak. Apa arti ucup? Dan kadang-kadang orang Indonesia tuh suka nyingkat-nyingkat. Muhammad Mehmet. Muhammad apa? Mehmet. Itu di Abdurrahman Dur. Apa lagi? Banyak, Pak. Orang Indonesia tuh yang paling suka nyingkat-nyingkat. Itu jangan, sama sekali jangan. Jadi ala kulli cari nama yang ada artinya, dan itu hak anak kita. Makanya kalau namanya udah nggak bagus, ganti nama. Kalau nggak mau diganti, rugi sendiri, Pak. Antum tahu Sa'id ibn Musayyib itu punya kakek atau buyut, itu namanya Hazn. Apa? Hazn. Hazn itu apa artinya? Murung, cemberut, sedih bawaannya. Tak enak, Pak, dipandang. Antum mau nengok orang cemberut pun nggak selera gitu kan? Ada selera, Pak. Makanya nanya kepada ikhwah kemarin, antum lebih mending punya istri biasa-biasa aja tapi hobi senyum, suka senyum terus, atau istri yang cantiknya mutlak betul-betul cantik tapi cemberut? Antum pilih mana? Kalau kata ikhwah, yang cantik dan mudah senyum. Itu diborong semua ini memang. Tapi kalau untuk dikasih pilihan biasa-biasa aja tapi mudah senyum atau cantik cemberut, antum pilih mana? Kalau anak mending biasa. Nggak tahu ya, kali kita beda selera kan, karena pria punya selera. Nggak tahu ya, selera mungkin beda-beda. Tapi kalau anak, Pak, anak jujur dalam diri anak nggak suka tetangga cemberut, istri cemberut, anak cemberut. Anak nggak mau itu, Pak. Nggak enak, Pak, bawaannya. Nah, kan ternyata ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya Hazn, bawaannya cemberut aja, sedih aja, murung gitu. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La bal anta Sahl. Nama kau bukan Hazn. Gantilah nama kau sekarang jadi apa? Sahl. Sahl itu mudah, bawaannya enak, bawaannya asik gitu kan, mudah, senyum dan sebagainya. Apa kata dia? Wallahi la ughayyiru isman sammani abi. Enggak. Ya Rasulullah, aku enggak akan rubah nama saya, yang ngasih nama ini bapak saya enggak akan rubah. Aduh, apa kata cucunya? Fama zalatil hazunatu fina. Kemurungan, kecemberutan itu terus ada di diri kami. Sebabnya apa? Kakek kami nggak mau ganti namanya. Padahal, Pak, nama kakeknya cemberutnya sampai ke mana? Ke cucunya. Di sini penting nama itu, Pak. Nama itu penting. Jadi mulai saat ini, Pak, antum cari nama-nama yang bagus. Dan nama antum nggak usah panjang-panjang, Pak. Muhammad Zubair Hakim Lukman. Antum satu aja namanya, sisanya itu nama antum. Satu nama anak, satu kata. Apa? Khalid. Nama antum siapa? Jadi kayak anak ini, Pak, Abdurrahman ibn Yani ibn Amir ibn Yahya ibn Talib. Kami nisbatnya itu kebanyakan keluarga anak, sepupu-sepupu anak itu ke Amir, kakek kami. Jadi namanya Al-Amiri itu banyak gitu. Antum punya anak satu aja, Pak, antum nisbatkan ke kakek antum boleh, ke buyut antum boleh. Ibnu Taimiyah itu paling ujung, Pak. Namanya Ahmad ibn Abdul Halim aslinya, Syekhul Islam ibn Taimiyah. Ahmad ibn Abdul Halim itu, Pak, ngambil nama Ibnu Taimiyah itu paling ujung Taimiyahnya. Boleh. Ibnu Utsaimin, antum kira bapaknya Utsaimin? Enggak. Nama aslinya Syekh Ibnu Utsaimin itu Muhammad ibn Saleh, baru Ibn Utsaimin. Jadi antum cari, Pak, nama antum atau nama kakek, dan nggak perlu panjang-panjang, Mbak, satu aja. Abdullah, Abdullah namanya, nama antum setelahnya. Kenapa, Pak? Agar nasab itu terjaga. Sekarang negara kita itu nggak hafal nasabnya, sampai 5 pun nggak tahu. Kenapa? Kepanjangan. Nama itu terlalu panjang. Coba kalau saya pendek-pendek, satu kata, bin, itu mudah untuk menghafal. Nah, kita tuh udah terlalu panjang, Pak, kepanjangan, itu nggak bagus juga. Cukup satu nama bapaknya, nama kakeknya, nama buyutnya. Itu perlu kita ketahui. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kebiasaan mereka, satu suku
kata Muhammad, nama Nabi kita Muhammad SAW. Siapa namanya? Muhammad atau Ahmad, kan gitu Pak. Jadi nggak panjang-panjang. Muhammad ibn Abdullah, Khalid ibn Walid, kan kayak gitu. Abu Bakar ibn Abi Quhafa, Umar ibn Al-Khattab. Jadi ambil satu aja namanya Pak, satu kata, dan nggak perlu panjang-panjang. Dan itu hak anak antum untuk dikasih nama yang terbaik. Nah, wallahu alam bissawab. Yang berikutnya, hak anak yang banyak dilalaikan adalah al-adlu bainal abna. Berlaku adil di antara anak-anak kita. Soal 9 ini. Hah? Iya, 5 menit lagi nih. Tep. Bismillah ya. 10 menit ya Pak, insyaallah. Anda minta waktu untuk Pak sebentar Pak ya, karena materinya belum selesai kita nih. Sikit aja Pak. Bila perlu ada kopi kita nih. Jam 12 lah. Jangan Pak, payah. Baik. Antum tahu Pak, ini sering Anda sampaikan. Orang tua itu jarang betul-betul berlaku adil untuk anak-anaknya. Antum tahu sekarang Pak, anak yang paling disayang, istilah orang awam kaum muslimin itu istilah pilih kasih. Yang betul-betul dikasihi, disayangi, itu biasanya anak keberapa? Pertama. Dan itu terjadi Pak. Akhirnya yang berbakti sama orang tuanya biasanya anak yang pertama. Dan itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Antum punya 4 anak, semuanya harus adil. Dengan cara apa mereka nggak adil? Gini Pak, antum belikan anak antum, anak pertama baju baru, anak kedua kena abangnya, anak ketiga apa ya bahasa istilah kalau yang ketiga, yang pemakaian kedua second, ketiga ada itu Pak, cuman Anda nggak tahu, Anda dikasih tahu tuh apa bahasa yang mereka itu istilahnya. Jadi yang pertama baru, yang kedua bekas, yang ketiga bekas. Semua itu terjadi Pak, na'udzubillah. Teknologi HP, yang pertama baru, yang kedua apa? Bekas, yang ketiga juga bekas. Dan ini Pak nggak adil. Akhirnya anak yang pertama itulah yang berbakti. Dan ini terjadi sama Nu'man ibn Bashir. Lo mengatakan, disebutkan bapaknya si Bashir itu ngasih untuk Nu'man sebidang tanah, yang lain nggak dikasih, dibiarkan sama bapaknya. Kenapa si Bashir ini itu sayang betul dengan si Nu'man? Apa yang terjadi? Nabi nggak setuju. Ucapan Nabi simpel, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, maukah engkau yang berbakti kepada engkau itu semua anak-anak engkau? Bukan cuma siapa? Nu'man. Na'am ya Rasulullah, iya. Apa kata beliau? Kalau seperti itu, fala idzan, jangan cuma dikasih siapa? Nu'man, yang lain kasih. Berarti anak pertama kasih yang baru, anak kedua baru, anak ketiga baru. Antum beli mainan Mbak, belikan tiga-tiganya. Pakaian tiganya. Ustaz, kan masih bagus pakaian yang lama. Ini yang sering Anda sampaikan, kalau antum mampu untuk beli tiga-tiga yang baru, belikan tiga-tiga yang baru. Terus yang masih bagus itu antum sedekahkan untuk orang, antum infakkan, kasih untuk orang. Masih bagus, sayang betul. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan besar dari Allah sampai kapan? Sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Yang masih disayang itu yang dikasih. Kalau seandainya ada penggalangan, semisal kena musibah, longsor dan sebagainya, antum ngasih pakaian itu jangan pakaian yang tidak layak pakai. Kalau bisa kasih yang terbaik, Dan ini kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi, Masya Allah, kapan diminta Nabi ngasih langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah mikir berkali-kali. Antum tahu pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, Nabi itu saking zuhudnya, Pak, Masya Allah, pakaian itu sampai lusuh warnanya Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai lusuh. Nabi bukan orang miskin, Pak. Karena mau nanya sekarang, Nabi orang miskin atau orang kaya? Nabi orang miskin atau orang kaya?
Hah? Kaya Nabi SAW. Antum jangan bayangkan Nabi hidup susah, orang miskin. Enggak. Nabi ini orang kaya betul. Antum tahu, Pak? Kayak disuruh stop gitu ini. Udah habis baterai, Masya Allah. Nabi itu orang apa? Kaya. Pak, antum tahu kayanya Nabi SAW? Itu Idul Adha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahara mi'ata naqah. Beliau itu nyembelih 100 onta. 100 onta Idul Adha punya beliau semua itu. 63 onta beliau sembelih pakai tangan beliau, sisanya Ali bin Abi Thalib. Kita Idul Adha 1 sapi bagi 7. Mana kaya, Nabi atau kita? Nabi SAW. Antum jangan bilang Nabi itu kondisinya miskin lah. Nabi itu kaya. Ada mic yang lain kita Ustaz? Habis baterai ini. Jadi Nabi itu orang apa? Kaya. Lah Nabi Pak, istrinya 11 masih bisa nafkahin. Kita 1. Itu pun banyak ngeluhnya. Nabi 11 Pak, anteng aja sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan orang miskin, Pak. Tapi ternyata Nabi SAW itu suka ngasih, suka memberi. Apalagi barang yang masih bagus dikasih untuk beliau oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Pak, Masya Allah, ada salah seorang ummahat melihat kondisi pakaian Nabi itu lusuh sekali warnanya. Maka apa? Rasulullah, aku mau memberikan engkau itu sebuah baju. Dikasihlah Pak, baju yang baru bagus betul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Ketika dikasih, kebiasaan Nabi itu kapan beliau dikasih selalu dipakai, cepat dipakai. Makanya usahakan gitu Pak, antum dikasih minyak wangi hadiah, antum pakai langsung. Usahakan antum dikasih baju baru, langsung pakai baju baru itu Pak, untuk membahagiakan yang apa? Memberi. Itu sunnahnya. Biasakan kayak gitu Pak. Nabi langsung pakai SAW. Nabi pulang mau berangkat, Nabi ngisi kajian di Masjid Nabawi, Nabi pakai baju baru. Ketika keluar, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW melihat baju Nabi itu bagus sekali. Apa nih kata sahabat? Ya Rasulullah, inni ilaiha haja. Ya Rasulullah, aku tuh butuh baju engkau. Engkau butuh, kata Nabi SAW. Iya, aku butuh. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Tunggu sebentar, nanti habisnya aku pulang, aku kasih. Faba'atha ilaih. Nabi pulang Pak, habis dari masjid itu, Nabi lipat, Nabi kasih untuk orang tersebut. Semua sahabat marah. Apa kata mereka? Laqad sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ila. Bagaimana mungkin engkau mau mau meminta dari Rasul, sedangkan kau tahu kondisi Rasul. Beliau ini enggak akan istilahnya menahan hartanya, kapan diminta selalu ngasih. Padahal Nabi butuh, engkau enggak butuh. Atau tahu Pak apa nih kata sahabat? Iya, aku butuh litakuna kafani, tapi butuhnya nanti kalau aku meninggal untuk jadi kafan saya. Oh, Masya Allah Pak, asli itu butuh atau nggak butuh? Nggak butuh. Tapi ternyata Nabi SAW justru apa mengingatkan para sahabat yang lain, biarkan, jangan larang. Ini Pak, Nabi pakainya lusuh, butuh baju baru, dikasih baju yang baru, diminta, beliau kasih untuk orang. Berarti Pak, kalau mau mendapatkan kebaikan yang besar, suka memberi dalam kondisi barang itu masih apa? Bagus. Nah, anak kita misalnya ada 3 nih Pak, jangan kasih yang 1, yang 2 second dan 3 second, semua kasih yang baru. Nanti yang masih bagus Pak, coba biasakan untuk kasih. Oh, nanti habislah duit kita. Mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta karena apa? Sedekah. Antum kalau nggak percaya, cobalah Pak nanti. Coba nanti biasakan ini Pak konsepnya. Ana yakin insya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedepannya nanti anak kita itu akan semuanya berbakti sama bapak ibunya. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, hak yang berikutnya yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin untuk anaknya, ar-rifqu war rahmah.
lemah lembut dan kasih sayang. Pak, masya Allah ya. Ada sebuah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan berada dalam suatu hal kecuali hal tersebut akan menjadi indah. Kelembutan ada di seorang istri, indah istri tersebut. Seorang suami, suami itu indah. Siapapun kalau ada kelembutan di hati dia, indah nampaknya. Kebalikannya, wala yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari seorang kecuali akan apa? Akan jelek jadinya. Gak enak, Pak. Tadi yang Anda sampaikan, kalau seganteng orang apapun, sikapnya bengis, apa artinya? Secantik apapun wanita, tapi kasar, nggak bermanfaat kecantikannya. Terus gimana? Lemah lembut, Pak. Akan indah nampaknya. Dan sedangkan yang paling berhak untuk menerima kelembutan dari diri kita, anak kita sendiri. Dan bahkan kata Nabi kita SAW, man la yarham la yurham. Orang yang dia itu tidak mudah menyayangi, dia nggak akan disayangi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum tahu, Pak, disebutkan oleh para ulama, salah satu bukti kita itu bisa buktikan kepada anak kita, kita sayang kepada mereka, cium mereka. Cium. Kita punya anak laki-laki, Pak, cium keningnya, cium pipinya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Anak yakin, Pak, sayang anak itu sama kita. Udah besar nggak ada masalah, cium keningnya. Biasakan, Pak. Orang-orang Timur Tengah tuh biasa, Pak, mereka tuh mencium apa? Kening anaknya, anaknya nyium kening bapaknya. Biasa, Pak. Itu biasakan coba, Pak. Kalau seandainya kita malas cium mereka, mereka tuh taunya kita tuh nggak sayang sama mereka. Makanya ada disebutkan, Pak, Nabi SAW tuh sering nyium Hasan dan Husain. Sering, Pak, Nabi SAW. Saking sayang Nabi SAW untuk apa? Untuk mereka. Nah, kondisinya, Pak, masya Allah, pernah ada salah seorang Arab Badui. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas datang dia lihat Nabi ini cium Hasan dan Husain. Apa tadi kata orang Arab Badui? Tuqabbiluna sibyan ya Rasulullah? Engkau itu sering mencium anak-anak kecil ya Rasulullah? Fama nuqabbiluhum. Kalau kami jarang seperti itu. Jawaban Nabi simpel, Pak. Awa amlik laka anna zu'allah min qalbika rahmah. Engkau jarang cium anak-anak? Jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari hati engkau. Itu jawaban Nabi SAW. Makanya kalau seandainya kita mau lembut, biasakan untuk cium mereka. Udah besar, Pak. Kita udah berumur, Pak. Kita udah punya anak. Tanyakan diri kita sendiri, apa rasanya kalau kita dicium oleh bapak kita sampai kita udah besar sekarang? Apa nggak keluar dari mata kita, Pak? Saking apa? Kita tuh sadar betul orang tua tuh cinta sama kita, sayang dengan kita. Nah, kita juga punya anak perempuan, itu sama, Pak. Cium keningnya, itu rahmat. Cium apa? Keningnya, rahmat. Dan Nabi SAW terbiasa untuk mencium Fatimah, terbiasa. Itu kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Allah berikan apa? Untuk manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita itu tidak menunjukkan kasih sayang untuk mereka. Berikutnya, Pak, di sini terakhir insyaallah adalah at-taujih wan nasiha. Jadi orang tua itu biasakan untuk selalu ngasih pengarahan. Inilah, Pak, kesalahan biasanya orang tua yang punya anak meletakkan anaknya di pondok pesantren. Mereka itu jarang melakukan buzlun nasiha, berusaha ngerahkan nasihat pengarahan untuk anaknya, itu jarang. Taunya mereka kapan anaknya di pondok pesantren lepas tanggung jawab. Enggak, Pak. Anak sampaikan kepada antum semua, Pak, tanamkan dalam diri kita meletakkan anak dalam pondok pesantren itu tugas orang tua yang mendidik anaknya. Ustadznya, ustadzahnya itu cuman bantu kita saja, cuman bantu kita. Gimana cara pengaplikasiannya? Caranya, Pak, kalau seandainya ada waktu jam nelpon mereka, antum telepon, antum hubungi, tanyakan, nak, hafalan Qurannya udah sampai mana? Semangat terus, nak, ya. Itu namanya orang tua. Ini enggak nelpon anak, nak, duit jajan masih ada? Duit jajan ditanya, Pak.
Kalau anak duluan yang pertama, duit jajannya habis, tunggu dulu. Abi nggak mau bicara tentang uang jajan, Abi mau tahu dulu berapa hafalan kamu nak. Sekian juz bi. Targetnya berapa juz? Tanyakan. Hafalan hadis berapa banyak sekarang? Berapa hadis yang sudah dihafal? Sekian bi. Targetnya berapa hadis? Sekian bi. Semangat terus nak ya. Baru tanya berapa duitnya sekarang sisa. Itu mak budlun nasihat. Sampaikan nasihat, kerahkan mak kita lah selaku orang tua. Jadi jangan sampai nanti ketika anaknya nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya tentang hafal Qur'annya, ketika kondisi anaknya semisal agak melampau atau semisal sulit diarahkan, yang disalahkan siapa? Ustadznya. Itu nggak adil mak. Makanya sebagaimana kata ustadz-ustadz kita, pondok pesantren itu bukan bengkel reparasi. Antum rusak motor, masukkan situ, sehat lagi motornya. Anak kita enggak apa, dia punya hati nurani. Dia itu di mana dia itu diarahkan, dia akan terbentuk seperti itu. Dan kondisinya apa? Kita lah yang paling berat untuk apa? Untuk memerintahkan anak kita kepada kebaikan. Lihat Ismail. Apa kata Allah SWT tentang Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Yang namanya Nabi Ismail itu selalu memerintahkan anaknya, keluarganya agar dia itu agar mereka melaksanakan sholat dan juga zakat. Nah, cara pengarahannya salah satunya yang bisa kita arahkan untuk mereka, pilih ikhtiar al-jalisus salih. Pilih lingkungan yang baik untuk anak kita. Hatta anak kita sudah di pondok pesantren, tanyakan, nak, kamu berteman sama siapa? Fulan, 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 fulan. Antum tanyakan ke ustadznya, ustadz, fulan, 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 gimana orangnya? Oh, agak-agak itu anaknya. Kalau kata ustadznya udah agak-agak itu, Pak, antum sampaikan, nak, tolong jangan berteman sama fulannya. Abi nggak mau. Karena itu tanggung jawab kita, Pak. Karena yang namanya anak itu disebutkan itu mudah sekali terbawa. Jadi bisa dia mewarnai atau dia diwarnai. Dan ada kata para ulama, as-sahibu sahib. Teman tuh narik, teman tuh narik, teman tuh narik, terus seperti itu. Pelan-pelan tapi pasti. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung perangai kawannya. Falyanzur ahadukum man khalil. Lihat kepada siapa dia berkawan. Pak, gini aja. Pernah nggak antum lihat burung gereja bertengger sama burung elang? Bukan burung gereja itu, burung masjid. Antum pernah nggak lihat burung masjid bertengger sama burung apa? Elang. Pernah nggak? Enggak. Sama jenisnya, sama-sama apa? Burung. Nggak pernah bertengger nih, Mbak. Burung gereja, burung masjid itu kawannya siapa? Burung masjid. Sebentar, anak tuh penasaran, itu burung apa sih? Burung apa itu? Burung pipit itu, Pak. Oh, pipit itu. Anak taunya burung gereja dari dulu. Oh, itu burung pipit itu, Pak ya. Oh, burung pipit. Burung pipit tahu anak kira burung pipit itu jenis yang lain. Karena dari dulu anak taunya itu burung gereja gitu. Kayak burung pipit lah. Ya. Burung pipit itu burung pipit, Mak. Enggak kan sama-sama satu jenis. Apalagi burung pipit sama kucing. Habis. Apa tak dilahap? Dimakan nama. Itu kondisinya sama-sama burung. Lah kita juga sama, Mak. Jangan dikira tuh oh enggak aman, aman, aman. Siapa bilang aman? Karena Nabi yang udah berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak akan berbicara dari hawa nafsunya, tapi murni dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu. Nah, kalau sudah dari wahyu, berarti mau nggak mau, Pak, percayalah sama apa sabda Nabi kita Muhammad SAW. Pilihkan, Ustaz, afwan Ustaz. Anak mau tanya, siapa di situ kelas sekian yang anaknya itu baik, anak itu soleh, rajin ke masjid? Fulan, Pak, Fulan, gitu. Langsung telepon anak setelahnya, sampaikan, nak, kawan terusin sama Fulan, insya Allah selamat, Pak. Jadi ala kulli di sini penting bagi kita ngasih pengarahan walaupun kita berpisah. Dan berpisah itu biasanya pesantren. Apalagi kalau nggak mondok, nggak boarding, itu lebih besar lagi tanggung jawab kita untuk apa? Ngasih pengarahan untuk mereka. Wallahu alam bishawab. Berikutnya di sini terakhir.
Cuma 15, kurang 15 nih, insyaallah. Yang paling penting nih Pak, ini ada Allah Akbar, al-qudwatul hasanah. Contoh yang apa? Baik. Pak, anak itu antum nggak usah capek-capek nyuruh ke masjid. Antum aja berangkat ke masjid. Antum berangkat ke masjid. Antum nggak usah antum suruh. Ketinggalan dia nangis dia tuh Pak. Kalau antum memang rajin kemana? Ke masjid. Coba biasakan Pak ke masjid. Anak antum sering rajin kajian. Anak antum nggak antum bawa, nangis dia nanti. Antum nggak usah nyuruh, nah kajian, nggak usah. Antum berangkat terus kajian ke masjid, ikut dia. Ummah hanya ke masjid, mau kajian, nangis ditinggal. Percaya sama anak. Nah sekarang anak-anak itu kenapa nggak betah di masjid? Emak di rumah. Di rumah ngapain? Allah alam. Kondisi apa nggak terarah. Tapi kalau rajin dia ke masjid, bapaknya untuk sholatnya, kajiannya, ibunya semisal untuk apa? Untuk kajiannya, insya Allah selamat, Mbak. Nah sekarang nih kondisi mak-maknya aja itu sukanya hobinya ke mall. Kemana? Ke mall. Di sini ada nggak mall? Oh banyak di sini. Di Duri nih. Oh anak kira kampung sini, Mbak. Oh ada mall di sini. Anak kira orang Duri itu harus ke Pekanbaru dulu baru dapat mall. Kalau sama kayak kami, anak orang Prabu itu Pak harus 2 jam dulu ke Palembang baru dapat apa? Mall. Masya Allah. Kota ini berarti ini. Masya Allah. Ayo Masya Allah. Baik. Makanya Pak sekarang coba antum lihat kondisi sebagian wanita mencak sana mencak sini tak jelas. Mencak tak jelas Pak. Kalau udah kayak gitu Pak, itu biasakan bawa ke masjid. Jangan kebiasaan bawa ke pasar. Pasar tuh tempatnya siapa? Setan. Loh Nabi yang ngomong ahabbul bilad ahabbul biqa ilallah masjid itu. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu mana? Masjid. Yang paling dibenci mana? Pasar. Hanya kan di sini tuh. Lebih senang ke masjid atau ke mall? Makanya Pak, kalau istri antum semisal tak sengaja lah, semisal ada masanya lagi labil, tak jelas kayak gitu Pak, ya udah deh, ke kuburan aja gitu. Ingat apa? Mati. Kayaknya ini udah tak betul ini. Ayo kita ke kuburan, ingat mati gitu. Antum pernah nggak ke kuburan Pak? Kapan terakhir ke kuburan? Kapan terakhir ke kuburan? Udah lama kan? Doa masuk kuburan apa? Ketahuan Mbak kita jarang ke kuburan. Padahal Nabi kita SAW tuh sering memerintahkan kita tuh sering-sering ziarah apa? Kubur. Kita nih Pak, pengikut salafun sholih nggak anti dengan kuburan, nggak disuruh ke mana? Kuburan, ziarah kubur. Ala fazuruha, ziarailah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirat. Karena mengingatkan kita kemana? Akhirat, ingat mati. Nah, kuduanya mana sekarang? Bapaknya mana, emaknya mana? Nggak ada kuduah hasan. Sedangkan Mbak, anak-anak itu sebagaimana kata para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka itu akan lebih mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Antum nggak usah capek-capek ngomong, cukup kasih contoh, cukup. Yakin Mbak, dakwah dengan perbuatan itu lebih mudah untuk diikuti dibandingkan dakwah dengan apa? Lisan. Percaya sama anda? Kita ini bukan ustadz yang ngafal hadis banyak, bukan ustadz yang ngafal banyak Quran, bukan. Kita ini orang awam. Tapi gimana caranya untuk didik anak kita? Qudwah hasanah. Dan ini penting bagi kita Pak untuk menjadi qudwah hasanah, karena memang Nabi kita Muhammad SAW Allah jadikan sebagai qudwah apa? Hasanah bagi kita. Dan ternyata Masya Allah Tabarakar Rahman, orang-orang tua saat ini itu nggak mikirin itu. Apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Afala ta'qilun? Kalian nih hobinya nyuruh orang berbuat kebaikan, nak berangkat, nak lakukan ini. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa dengan diri kalian. Lupa kita Pak, kita sendiri istilahnya macam lilin. Tahu kan lilin itu Pak,
Dia bisa nyinari orang, tapi dia apa? Habis. Kondisi orang-orang nyuruh kebaikan, lupa diri dia sendiri. Apa kata Allah? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian apa? Berakal. Makanya Allah tuh benci betul dengan sifat satu manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kalian mudah mengatakan sesuatu hal yang kalian enggak kerjakan. Ngomong gampang, pandai kali kalau dia ngomong. Tapi kalau dia berbuat, nanti. Ini Pak kondisi saat ini. Apa kata Allah? Maqtan indallah. Betapa besar murkanya Allah Subhanahu wa taala antakulu. Kalian ini cuma bercakap aja. Terus apa? Kalian itu enggak kerjakan. Itu Allah betul-betul apa? Murka. Mana taf'alun? Kalian apa? Tidak kerjakan. Namullah alam bisawab. Jadi qudwah hasanah itu penting bagi kita, dan ini yang dapat Anda sampaikan, dan ternyata udah jam 9 kurang 10. Enggak usah tanya jawab, Pak ya. Enggak usah tanya jawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita cukupkan sampai sini. Ana kurang lebih mohon maaf, Pak. Ana enggak bisa panjang-panjang di sini karena Ana sering sampaikan, Ustaz tambah lagi, Ustaz tambah lagi, Ustaz tambah lagi, Ustaz. Antum tahu, Pak? Ini saya sampaikan. Antum kalau kelamaan kajian bosan antum. Makanya anak tuh sebenarnya senangnya itu menyesuaikan dengan kondisi berapa lama durasi kajian rutin. Enggak Ustaz, enggak apa-apa tabligh akbar bedakan sedikit. Jangan. Ibn Mas'ud kan, Ibn Mas'ud ini sahabat yang ilmunya banyak, hafal hadisnya banyak, mungkin hafal Quran, retorikanya bagus, penyampaiannya bagus. Itu ternyata Pak, ketika diminta oleh murid-muridnya, la wa'adzana kulla yaum, wa Ibn Mas'ud, isilah untuk kita itu kajian tiap hari dengan durasi yang lama. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa qara'ata sa'amati 'alaikum. Bukannya aku enggak mau, tapi takut nanti kalian apa? Bosan. Itu Ibn Mas'ud. Lah ana siapa kita, Pak? Udahlah Ibn Mas'ud tuh kalau bicara para sahabat Nabi juga sama. Kalau bicara tuh faslan, satu kata tertata rapi. Kalau anak ada masih cepet itu masih ada, Pak. Itu kondisi kita. Makanya ala kuliah di sini insyaallah kita cukup sampai sini aja, Pak. Nggak bisa panjang-panjangan di sini. Kurang lebih mohon maaf. Ana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mati pun kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala antum ambil. Kalau salah itu datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Kalau ada kata-kata yang menyinggung antum, mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.